lanjutan dari kajian kita itu adalah masih berkait dengan sujud syukur. Ya, masih berkait. Kayaknya lupa lagi ini ya. Ini udah lupa lagi ya. Ya satu Jumat itu kali 24 jam berapa ya? Lama memang. Tapi kalau uang enggak lupa ya. Nah, lain. Kalau uang enggak lupa. Baiklah jamaah sekalian, sujud syukur sebagaimana disampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa syukur itu adalah sebuah ungkapan kegembiraan atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita dan harus digunakan sesuai dengan ketentuan Allah. Itulah makna syukur. Jadi sebuah ungkapan kegembiraan atas nikmat yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala dan sebaiknya digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian atas nikmat yang didapat itu maka kita dianjurkan untuk sujud syukur. Dan bahkan juga dikatakan oleh ulama kita terbebas dari bencana musibah sekalipun itu juga perlu kita sujud syukur. Jadi bukan hanya dapat nikmat ya, bukan hanya dapat nikmat, tapi juga bebas dari musibah, aman dari bencana. Nah, itu perlu juga kita bersyukur dengan melakukan sujud. Nah, misalnya, naudzubillah min zalik ya, seumpama kita lagi jalan sama-sama orang, sama-sama teman, atau naik mobil kali atau naik apa, semuanya ada kecelakaan, semuanya meninggal, kita aja yang selamat. Semuanya luka berat, kita yang tidak luka sama sekali. Nah, itu bagi yang selamat tersebut dianjurkan sujud syukur. Ya, tapi jangan sujud syukur di tempat itu. Orang lagi berduka, ya, orang lagi kena musibah, tahu-taunya sujud syukur, itu ya, bisa marah orang. Ya dalam hati aja. Nanti selesai, pulang dulu ke rumah, ya Allah, alhamdulillah saya selamat. Nah, barulah mulai sujud syukur. Kalau di tempat kejadian kita sujud syukur, wah ini tidak enak sama yang lain nih, ya. Bisa dipukuli kita. Ini bisa dipukuli misalnya ya. Nah, tadi ada penempatannya. Jadi tidak selamanya itu kenikmatan, tapi bebas dari musibah, bala, bencana, itu kita perlu sujud syukur. Ya, artinya kan saat ini banyak ada gempa, ada banjir, ada longsor, macam-macam tuh, macam-macam semuaan. Ya, walaupun mungkin kita dapat tidak terlalu seberapa dibandingkan yang lain, dapat juga, tapi tidak seberapa dibanding yang lain, perlu kita syukuri. Karena kalau kita nggak syukuri, hanya mungkin sekedar sedikit aja kena, sudah luar biasa anunya itu. Nah, padahal dibanding yang lain ada yang dulu lantah, ada yang tenggelam, ada macam-macam kan. Nah, seperti itu, biasa aja. Maka dari itu, ya perlu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bagaimana cara bersujud syukur? Caranya kayak apa? Itu diawali dengan, ya kalau pendapat ulama daripada Imam Syafi'i rahimakumullah dan pengikut-pengikut Imam Syafi'i, bahwa sujud syukur itu hukumnya sunnah. Sujud syukur hukumnya sunnah. Sebagian ulama dari kalangan Imam Malik dan juga sebagian dari Abu Hanifah dan juga Imam Ahmad bin Hambal itu tidak menganjurkan sujud syukur. Ada ulama yang tidak menganjurkan sujud syukur.
Tapi dari kalangan Imam Syafi'i dan pengikutnya itu disunnahkan sujud syukur. Nah, jadi kita ini kan mayoritas dari pengikut Imam Syafi'i. Nah, pengikut Syafi'i, jadi boleh kita lakukan sujud syukur. Kapan? Terserah aja kapan maunya. Ya, apakah siang hari atau malam hari, terserah aja atas nikmat yang didapat. Karena jamaah sekalian, kenapa kita perlu sujud syukur? Karena sesungguhnya pada saat sujud itu, ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di saat kita sujud maka sebaiknya diperbanyak doa di situ. Diperbanyak doa pada saat sujud, karena disitulah secara sadar atau tidak sadar yang terhormat pada diri kita itu sejajar dengan tanah. Apalagi kalau kita sadar, nggak ada nilainya saya punya jasad ini, nggak ada nilainya pangkat, nggak ada nilainya kekayaan, nggak ada nilainya macam-macam. Di kepala ini sujud. Nah, disitulah kita berdoa kepada Allah. Makanya dikatakan tawilus sujud, perpanjang sujudnya. Kalau secara tekstual dimaknai oleh orang, perpanjang sujudnya itu adalah badannya yang dipanjangkan. Ya kan? Ada tuh kita melihat ada orang yang sholat panjang ketika dia sujud. Karena itu makna secara tekstualnya bahwa ketika dalam sujud harus panjang. Itu tol itu artinya panjang. Jadi begitu sujud, nah panjang. Tapi sebenarnya tawilun itu juga dimaknai adalah lama. Bukan panjang saja, tapi lamakan sujudnya. Jadi ketika sujud seperti biasa. Kalau dari mazhab yang Syafi'i apa kita ini, ya tangan ya sejajar dari telinga ini, ya, kemudian sujud, nah panjangkan sujudnya. Kapan? Kalau dalam sholat sejak atau di akhir sujud dianjurkan. Yang terakhir, sujud terakhir. Nah itu dianjurkan agak lebih panjang sujudnya dibandingkan dengan sujud rakaat pertama, rakaat kedua. Nah, kalau di akhir sujud, nah tambahi habis baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, maka berdoalah dalam hati. Nah, dalam hati, enggak usah. Doanya bagaimana? Terserah, bahasanya sendiri. Bahasa Banjar kan? Ya. Tidak apa-apa. Bahasa Banjar bisa, bahasa Indonesia bisa, tapi jangan dilafazkan. Ya, jangan dilafazkan. Artinya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la, sudah baru kita bilang ya Allah berikan saya mobil. Mana bisa? Tidak usah disebutkan dalam hati, ya Allah berikanlah saya rezeki untuk mau beli mobil. Berikanlah saya rezeki untuk saya. Tidak apa-apa dalam hati, tapi jangan dilafazkan. Kalau dilafazkan batal kita punya sholat. Nah, ya kan? Nah, termasuk di dalam sujud syukur tadi ini. Nah, ketika kita sujud syukur juga harus agak lama dan kita baca kalimat bisa subhana rabbiyal a'la bihamdi, bisa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itu dibaca, kemudian kita sampaikanlah bahwa rasa syukur kita kepada Allah itu karena apa? Karena apa tadi itu? Dapat nikmat, gol usahanya, atau ini dan sebagainya, ujiannya nilainya bagus. Nah, mahasiswa kuliah, oh alhamdulillah bagus nilainya. Kenapa? Gara-gara ujian online. Dosennya enggak tahu siapa ini, enggak tahu, gurunya enggak tahu siapa. Yang jawab, wah udah kasih nilai tinggi aja. Nah, apalagi ibu-ibu, saya diceritakan oleh guru, ya ada guru berkesahan, Ustaz ini
Kita ngajar anak yang baru masuk SD. Ada kan? Kemarin kan baru masuk SD tuh. Ya, masuk SD. Kan tidak ada pertemuan langsung. Jadi belajar, guru kada tahu apakah anak ini bisa baca atau tidak bisa baca. Tidak tahu dia. Tapi begitu dikasih soal 100 nilainya. Hebat. Berarti yang ngerjain siapa? Ibunya. Inilah corona. Ya. Akhirnya semuanya nilainya bagus. Nilainya bagus. Nah itu kasus itu yang kita alami sekarang, ya. Itu yang dialami oleh orang yang sedang belajar, baik di tingkat SD ataupun di tingkat perguruan tinggi, itu ada kelemahan dan kelebihannya. Ya. Nah itu sudah. Jadi karena nilai bagus, bersyukur dan seterusnya dan seterusnya. Jadi intinya adalah bahwa ketika kita mendapatkan sebuah nikmat, maka kita sebaiknya bersyukur. Nah, kalau bagaimana pakaian kita atau syaratnya kayak apa? Kalau menurut umumnya itu adalah syaratnya sama dengan syarat ketika sholat. Jadi harus bersih, harus menutup aurat, dan bahkan juga harus menghadap kiblat. Nah, jadi kalau kita sujud syukur tidak sembarangan. Nah, dicari mana kiblat, cari. Udah, begitu. Allah, ada takbirnya juga. Allahu Akbar, langsung sujud. Begitu baca sudah, subhanallah, alhamdulillah, akbar, selesai, kita bangun dari sujud, duduk, langsung salam, assalamualaikum. Itu aja. Nah, ini memang agak jarang dipraktekkan, ya kan? Agak jarang dipraktekkan. Jadi sujud syukur bisa dilakukan pada saat kapan saja. Kalau dalam keadaan sudah sholat, ya bisa habis sholat isya, habis sholat sunnah rawatib, terakhir sudah baca doa, baru kita langsung sujud sekali sujud. Itu namanya sujud syukur. Nah, ini pendapat dari ulama mazahib Imam Syafi'i rahimakumullah dan pengikutnya. Gimana kalau orang yang lagi apa namanya itu bulu tangkis, ya, Indonesia lawan Cina, Indonesia menang, langsung sujud. Apa itu sujud syukur? Apa aja langsung lari, gol. Ini gol, masuk gol kan, wah langsung lari yang golkan itu, langsung sujud semuaan. Yang dari belakang juga maju, sujud semuaan. Apa itu sujud syukur? Nah, ini, tapi kan meluapkan kegembiraannya gitu loh. Itu kan kegembiraan yang luar biasa, kemudian bersyukur. Kalau dalam pandangan Imam Syafi'i rahimakumullah, itu tidak bisa dikategorikan sujud syukur, karena syaratnya harus dalam keadaan menutup aurat, harus dalam keadaan berpakaian, dan bahkan iyalah berpakaian, masa tidak berpakaian, menutup aurat, harus kemudian bahkan mengatakan berwudu dan menghadap kiblat. Tapi juga jangan disalahkan, ada yang menyatakan tidak perlu menghadap kiblat, tidak perlu menutup aurat, yang penting sewajarnya, karena sujud syukur itu tidak bagian daripada sholat. Bukan sholat, hanya sebatas sujud aja. Jadi ada yang mengatakan tidak apa-apa. Mungkin lagi baju kaos, mungkin lagi celana pendek kah atau bagaimana? Mungkin lagi bagaimana, yang penting melakukan itu. Nah, ini ada yang mengakomodir seperti itu. Tapi karena ini terkait dengan sebuah keungkapan nikmat yang diberikan oleh Allah, terkait dengan Allah, maka sebaiknya kita dalam keadaan berpakaian rapi atau menutup aurat, menghadap kiblat. Nah, kemudian ada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa yang diterima oleh Abdurrahman bin Auf, di mana menyatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah
disampaikan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril lah. Qala inna Jibrilah alaihi salam qala li, berkata Jibril alaihi salam kepadaku, ala ubasyiruka, apakah ingin aku memberitahukan berita gembira kepada engkau bahwa anna Allah azza wa jal, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu lak, berkata kepada engkau. Artinya Jibril menyampaikan bahwa Allah itu menyatakan kepada Muhammad. Apa kata Allah? Man shalla alaika shallaitu alaihi. Siapa yang bersalawat kepadamu wahai Muhammad, maka aku bersalawat kepadanya. Ya, bisa dipahami ya? Kata Allah ya melalui Jibril, kata Jibril kepada Rasulullah, ya Muhammad, bahwa man shalla alaika, siapa yang bersalawat kepadamu, shallaitu alaihi, maka aku bersalawat atasnya. Artinya Allah bersalawat kepada orang yang bersalawat. Wa man sallama alaika sallamtu alaihi, barang siapa yang memberi salam kepadamu wahai Muhammad, maka aku memberi salam kepadanya. Tidak tanggung-tanggung ini ya. Maka apa kata Nabi SAW? Fasajadtullaha azza wa jalla syukran, maka aku bersujud kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur. Nah, Nabi bersyukur tuh. Kenapa? Karena Allah menghargai umatnya yang membaca salawat kepada Nabi, yang memberi salam kepada Nabi. Makanya ada yang menyatakan ulama bahwa dalam ibadah sekalipun itu perlu bersyukur. Dalam ibadah tidak hanya dapat nikmat. Ini kan pengertian syukur ini dapat nikmat, dapat ini baru sujud. Tapi dalam ibadah ketika kita bisa melaksanakan sholat, ya kan? Bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Alhamdulillah ya Allah, bersyukur benar ulun ini. Kenapa? Kada ketinggalan sholat subuh. Perlu. Kenapa bersyukur? Karena selama ini sering ketinggalan sholat subuh. Ini malam, subuh nanti ini atau subuh kemarin, kada ketinggalan. Bersyukur. Ya itu. Jadi ada yang mengatakan bahwa dalam ibadah sekalipun perlu disyukuri. Jadi tidak semata-mata karena atas dapat nikmat berupa harta. Padahal yang paling berharga sesungguhnya jamaah sekalian, ketika kita bisa menjalankan perintah Allah, itu adalah hakikat daripada rasa syukur kita. Itu sudah. Artinya orang menjalankan sholat, orang puasa, orang melaksanakan perintah, itu sudah rasa syukur yang sesungguhnya. Kan banyak tuh, dapat nikmat tapi enggak melaksanakan perintah. Kan banyak. Lupa malah. Lalai. Saya terdengar berita kabar itu, ya kemarin lah, ada teman dari Sulawesi yang pernah juga sampaikan ini, waktu kena gempa gitu loh. Kena gempa, ya rumahnya ganal, ya kayak istana lah bahasanya itu. Kemudian hancur, hampir tidak bisa lagi dipakai kecuali dibangun baru, dibangun lagi. Artinya mau diapain kan namanya juga permanen ya, batu. Tidak bisa lagi mau diapain ya, harus dibongkar, harus dibangun lagi. Apa katanya? Ya Allah, ternyata harta yang selama ini kita bangga-banggakan tidak bisa nolong kita nih. Lari, iya lari, naik ke bukit, naik ke gunung untuk mengungsi. Istirahat di ambil, tidak ada bisa membantu menolong dari apa yang selama ini kita andalkan. Ya. Nah itu sudah katanya. Jadi mulai apa dengan seperti itu ya kita bersyukur. Nah seperti juga apa namanya itu banjir yang ada di Martapura. Ini ada salah satu tim kita ini yang menangani kemarin urusan banjir ke sana itu bantuan ya. Apa yang banyak disaksikan oleh orang ke sana itu ada kulkas, ada spring bed, ada macam-macam, tidak bisa diapa-apain sudah. Dilihatin aja malah jadi sampah.
Tidak ada yang mau juga ngambil. Ternyata tidak memberi manfaat sama sekali. Artinya adalah bahwa sebagai seorang hamba, kalau dapat nikmat maka sudah seharusnya bersyukur. Ya kita laksanakan perintahnya, sholat 5 waktunya dan seterusnya. Apalagi kalau sanggup mau berinfak, mau bersedekah. Jadi tidak ada ruginya bagi kita ketika mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu kepada kita semua, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan dijauhkan dari bala, dari musibah, dari bencana, termasuk lebih-lebih ini virus corona ini yang sepanjang tidak jelas kapan berakhirnya. Ada lagi pemberlakuan tidak boleh berkerumun. Ya kita hargai aja, kita hormati. Tapi mudah-mudahan kita berhadir di majelis ini, Allah Subhanahu wa ta'ala jauhkan dari balak tersebut kepada kita, kepada keluarga kita semua. Nah itu aja mungkin yang kita bisa sampaikan, bahwa ternyata yang kita lakukan dan kita perlukan saat ini adalah memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.